Halo semua, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini. Hari ini sudah hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021. Oke, selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini. Oke, ini jelas tentang situasi sosial ya. Mungkin banyak gosip, mungkin banyak informasi berseliweran gak jelas, mungkin banyak hoax. Dan hati-hati kalau ada orang kasih saran, itu entah datang dari langit, entah datang dari apapun, kita nggak tahu. Tapi karena sudah diingatkan bahwa mungkin ada informasi yang harus diperiksa lagi, itu terserah kita mau langsung ambil atau kita lepaskan. Tetapi apapun itu, semua ada di tangan kita. Apakah kita membiarkan kita langsung atau tidak. In any place, kadang-kadang kita nggak punya waktu untuk berpikir panjang. It happens all the time. Dan kalaupun itu terjadi, kalau kita waspada, kita aware sama situasinya, dan kadang-kadang memang tidak ada kesempatan ulang di menit berikut, yang penting kita konsen dan lakukan semua yang terbaik ya. Penuh percaya diri, jangan ragu-ragu. Oke. Purifikasi. Jadi sepertinya memang apapun di situasi sosial yang kemudian kita jadi bingung karena informasinya simpang siur, barangkali ini juga pertanda buat kita memperlihatkan mana sih sebenarnya yang punya niat nggak sepenuhnya putih seperti gambar bunga mawar ini. Sehingga kalau kita sudah tahu, kita sudah diingatkan bahwa di sini barangkali memang kita harus melepaskan diri dari warna selain putih ini. Itu ya, kira-kira seperti itu. Karena selain putih itu menggambarkan ada sisi negatif yang mungkin kita juga enggan untuk menghadapinya di kemudian hari. Jadi kalau kita udah tahu dari awal, oke, mungkin dia niatnya nggak sepenuhnya hitam ya, pink, ada sesuatu di balik itu, tapi sebenarnya bukan sesuatu yang buruk sekali. Tapi kalau memang kita juga tidak mau menerima pink ya, apapun, mungkin ada orang berbaik hati menawarkan satu kebaikan ya, tapi ada rasa suka di situ, dimana kita tahu bahwa kita sebenarnya tidak ingin deal with that karena komplikasi yang lain ya. Be aware of that aja. Selalu ada cara untuk menghadapinya, dan tidak berarti harus menolak kan barangkali, tetapi memberi satu kejelasan. Kalau misalkan katakanlah tadi itu adalah niat yang warnanya pink, jadi sebenarnya niatnya baik, datang dari lubuk yang paling dalam, cuman di situ ada sentimen yang bisa mengaburkan rasa putih tadi menjadi hal yang negatif di kemudian hari. Have courage to ask for and accept help. Jadi kalau di sini jelas memang berarti mungkin yang datang kepada kita bantuannya, dan di tengah komunikasi yang nggak bisa dipegang itu adalah kita tetap butuh bantuan. Jadi memang itu yang mungkin kita sedang dicari untuk melihat benar partnership mana yang bisa memberi kita bantuan pada titik ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah partner itu doesn't have to be lifetime ya. Jadi kadang-kadang kita punya partner, kayak kita misalnya sedang mengerjakan tugas aljabar ya, paling gampang. Itu ada 3 orang, kita udah dibentuk kelompoknya 3 orang, lakukan 3 orang itu menyelesaikan tugas aljabar and that's it. Kemudian kita masih satu kelas tapi tidak pernah satu kelompok, tidak pernah harus bersama, ya nggak apa-apa juga. Dia udah bukan partner lagi, tapi pada saat ini dia adalah partner kita. Nah, windfall of abundance kalau menurut saya ini adalah kesempatan. Jadi jadi kayak kita dikasih jembatan, dikasih teman, supaya kita bisa loncat ke situasi di mana kita merasa lebih nyaman. Abundance itu bisa berarti keberlimpahan materi ya, rezeki, ada dapat kerja baru, atau juga punya teman yang baik hati, atau juga paling tidak kita dilepaskan dari rasa cemas yang tadinya begitu menghantui kita. Abundance itu adalah perasaan tenang yang luar biasa, itu juga bisa. Tapi pada saat ini kita seperti punya teman dalam satu waktu untuk bisa keluar dari masalah karena kita sedang butuh bantuan di antara kerumitan yang lain.
Jadi bulan yang ada di Aquarius ini kan menandakan kalau kita sedang mengerjakan sesuatu yang hasilnya baru kita lihat ke depan. Aquarius energinya seperti itu. Kalau kita lihat di chart yang lebih detail, ya di sini yang kita lihat bulan itu adalah Iod, 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 di mana kakinya adalah Mars dan Vesta. Vesta ada di Virgo, Mars ada di Cancer. Jadi di sini seperti ada ancaman datangnya dari rumah tanda petik. Jadi ancaman itu atau rasa takut kita, rasa cemas kita, dan itu bukan berarti ancaman yang enggak, bukan, tapi ada kekhawatiran yang datangnya dari dalam diri kita sendiri, dari orang terdekat kita, mungkin dari hubungan yang abusive. It can happen karena Mars. Dan di sini ada energi kita biasanya atau logikanya atau seharusnya kita mendukung. Jadi hubungan yang abusive adalah seolah-olah kita punya kewajiban untuk membantu, tetapi ketika membantu kita merasa diambil haknya atau kita disakiti. Ya, ini mungkin adalah hal yang sangat traumatis buat beberapa orang, tetapi karena dia ujungnya anak panahnya mengarah pada bulan, maka lakukan apa yang menurutmu pakai hati itu lebih baik ke depan. Kalau mengembalikan dirimu pada komplikasi hubungan yang abusive, maybe not so much ya. Kalau saya sih melihatnya begitu. Atau mungkin iya, tapi somehow you need to be aware of that. Ya, dan ini kalau resonate. Tapi yang jelas penggambaran tadi adalah dari chart. Chart tersebut mengatakan begitu sebagaimana saya melihatnya. Ini iya, jadi seperti ada orang yang membantu dan itu sifatnya temporer dan sepertinya tidak ada hubungan yang mendalam, tapi ini jadi bertiga. Somehow ini mengeluarkan dari situasi, dan kita lihat memang situasi rumahnya sangat tidak kondusif pada saat ini. Jadi saya kembali ke bacaan hanya jika resonate ya. Ini buat teman-teman yang mungkin merasa ada hubungan yang abusive, di mana dia sudah toksik di kita, dan itu ada di lingkungan rumah atau di lingkungan keseharian kita, nggak harus rumah, mungkin di kantor. Dan dan itu sekarang harus dipurifikasi, dilepaskan, entah bagaimana. Jadi ada kesempatan untuk purifikasi, tapi buat beberapa teman yang benar menjalani situasi yang abusive, ini adalah situasi yang sangat berat, karena beda sekali orang yang pernah mengalami trauma dengan orang yang hanya mengobservasi. Kalau yang mengalami trauma itu energinya heavy banget. Ya, jadi kalau kita lihat King of Swords sebagai situasi ini, sepertinya memang ada tokoh di luar yang memastikan keadilan atau sesuatu yang sesuai fakta itu muncul ke permukaan. Jadi yang tadinya mungkin kita anggap tabu, ya, itu kalau buat King of Swords itu nggak ada yang tabu. A ya A, B ya B. Kalaupun di situ ada perlakuan yang katakanlah tabu tadi, tidak sesuai dengan norma-norma yang membuat korbannya merasa malu, merasa takut, merasa dikecilkan, merasa dihakimi, maka jika itu diungkapkan pada hari ini, itu bukan satu hal yang memalukan, tapi adalah nothing but the truth. Nothing but the truth. Ya, kembali lagi kita lihat yang menjadi tantangan adalah Queen of Cups tadi. Kalau saya melihat, karena yaitu tadi sangat emosional, invested ya, dan ini berat banget secara emosi, sehingga memang bantuan itu datang dalam bentuk dukungan di mana menjadi lebih ringan ya, jadi diangkat ke atas, jadi kayak tepukan di samping, walaupun bukan dengan teman yang dekat, misalnya dengan konselornya ya, yang menepuk, memberi kekuatan pada seseorang untuk bangkit, untuk bisa melihat bahwa situasi rumah itu memang jungkir balik, bukan tempat yang paling aman.
ambil hanya jika resonate ya, karena ini ceritanya sebenarnya nggak terlalu mudah untuk di apa ya, dihayati barangkali ya. Love truly is the answer to your world's woes. Love for yourself, love for others, love for all there is. Cinta untuk cinta itu sendiri. Jadi kalau memang masalahnya tadi, termasuk kalau saya sudah menyentuh tadi sebagai contoh, dan mungkin kalau memang iya adalah hubungan yang abusive, bahwa sebenarnya ketika kita memberikan cinta, itu cinta keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Perkara kemudian interaksinya menjadi toksik, melukai satu pihak dengan pihak lain, it happens. Tapi bukan berarti cinta kita ke dia hilang, bukan berarti dia yang menyakiti kita. Itu cintanya juga hilang, bukan. Cuman caranya itu tidak kompatibel, ya, tidak sesuai dengan kebutuhan satu dengan yang lainnya, sehingga dia mengikis rasa kepercayaan diri, mengikis rasa kenyamanan, mengikis mungkin rasa sehat dari satu pihak, dan akhirnya di kedua belah pihak, karena yang namanya interaksi interpersonal antar manusia itu selalu tektok. Kalau kita menyakiti seseorang, sebenarnya kita juga sedang menuai rasa sakit tersebut, walaupun barangkali tampaknya dia bahagia dengan rasa sakit yang dialami oleh yang satunya. It's just a matter of time dia mengakui bahwa itu adalah rasa sakit yang luar biasa juga. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.